Lini tengah sendiri sangat-sangat wow gitu. Dia akan menemani Tom Hay kemungkinan besar kalau Tom Hay udah selesai. Halo guys, ketemu lagi dengan saya BG Mevo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja guys ya. Menjelang pertandingan melawan Vietnam, timnas Indonesia berkobar semangatnya ya. Supporter Indonesia berkobar semangatnya kita menjelang pertandingan penting di tanggal 21 dan 26 Maret nanti. Dan kali ini videonya saya akan bahas tentang pemanggilan 28 pemain oleh Sintayong yang memang nama-namanya sudah kita prediksi ya guys ya. Namanya sudah kita prediksi dan ada beberapa pemain yang memang tidak bisa tampil sepertinya, seperti Saint Petinama yang kabarnya cedera, tapi juga ada kabar yang pemain-pemain yang memang kita prediksi misalnya bisa masuk gitu, tapi lagi-lagi tidak dipanggil seperti Stefano Lillipali. Lagi-lagi nggak bisa memperkuat timnas Indonesia ya di bawah asuhan Sintayong. Mungkin juga ada sesuatu kita nggak tahu juga di Sintayong dan Lillipali ya guys ya. Tapi memang kuat yang dibawa saat ini adalah kuat yang tidak jauh berbeda dari Piala Asia kemarin guys. Tapi ada penambahan nama. Kita akan berikan informasinya. Oke, kita lanjut guys. Ini adalah berita dari situs PSSI ya guys ya, yang beritanya baru hari ini tanggal 7 Maret jam 3 sore tadi. Di sini diberitakan di artikel ini Sintayong memanggil 28 pemain siapan melawan Vietnam yang akan disiapkan dan mereka akan hadir di tanggal 17 Maret ya guys ya. Jadi dari 28 pemain ini ada beberapa pemain yang memang masih dalam proses perpindahan kewarganegaraan nih guys. Dalam artian belum resmi-resmi banget gitu kan, tapi Sintayong kayaknya udah ngebet banget gitu untuk memainkan mereka. Jadi pertandingan akan dilaksanakan tanggal 21 di GBK dan 26 Maret di Maidin, Hanoi, Vietnam. Nah, kita akan melihat siapa pemain-pemain itu gitu kan. Kalau kalian mungkin udah tahu, di posisi kiper sendiri tidak ada nama Hernando Ari guys ya. Ada Adi Satrio, Nadeo dan juga Riyandi ya guys ya. Jadi pemain-pemain tersebut atau kiper itu tidak ada nama Hernando Ari. Kita akan lihat aja langsung. Dan juga ada pemain yang memang di klubnya saat ini tidak dapat tampil reguler, misalnya seperti Sandy Walsh itu di Michelin itu dia beberapa kali jadi cadangan dan juga sempat nggak main gitu, jadi nggak dalam top formnya sepertinya di liganya sendiri. Tapi buat level Asia bisa kita lihat lah, istilahnya kualitasnya kan jauh guys ya. Jadi di posisi kiper ada Nadeo, Riyandi, Adi Satrio. Untuk posisi kiper tidak ada nama Hernando Ari yang dan juga Martin Paes masih dalam proses gitu kan. Terus di posisi belakang pertama kalinya Nathan Cho dipanggil oleh Sintayong dalam skuad dengan Bagot yang saat ini sedang on fire di Bristol Rovers, Jody Amat, Johor Darul Tajim, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Edo Bandung, Asnawi, Wahyu Prasetyo, Yakub Sayuri, Yance Sayuri, Justin Hapner, Pratama Arhan. Kita lihat nggak ada nama Saint Petinama ya guys ya, nggak ada nama Saint Petinama. Terus di posisi lain sepertinya ini skuad di Piala Asia dan juga penambahan sedikit Yance Sayuri kembali masuk dalam skuad dan juga pemain lain yang memang sudah bergabung duluan ya, dalam artian di Piala Asia sudah bergabung dan juga bermain bersama gitu kan. Ini untuk di posisi back hanya Nathan Cho dan juga pemain seperti Yance Sayuri yang tidak jadi dipanggil karena cedera kan baru ya. Dan mereka Nathan Cho sendiri prosesnya tinggal ngambil sumpah ya guys ya, itu mudah sekali ya. Di saat jeda pun dia bisa datang ke Indonesia langsung sumpah, selesai perpindahan federasi. Nggak lama lagi akan bermain Nathan Cho. Kita akan melihatnya di Stadion Gelora Bung Karno ataupun di Maidin Stadion. Lini tengah sendiri sangat-sangat wow gitu ya, kita bisa dibilang ya guys ya. Ngeri ini pemain, ngeri ini tim-tim lain level atau Asia Tenggara pun sangat akan khawatir dengan komposisi lini tengah timnas Indonesia. Tom Hay, Jai Ijes, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Mark Locke, Ivar Jenner. Ini lini tengah ini kalau dikombinasikan dan diformulasikan dengan bagus,
gawat. Indonesia akan menjadi tim dengan lini tengah terkuat. Mungkin era-era Thailand saat 90-an 2000-an yang disegani di Asia Tenggara. Level Asia Tenggara mungkin bisa dilewati. Kita harus melewati juga level Asia nanti guys ya. Bukan berlebihan, tapi memang secara statistik kalau kalian tahu sendiri ya, Tom Hea, Ivar Jenner, Jai Ijes, Tom Hea, Jai Ijes sangat-sangat tinggi mobilitasnya dan juga statistiknya mentereng di liga masing-masing atau di klubnya masing-masing ya guys ya. Dan memang skuad lamanya di Piala Asia ada Marcelino, Ricky Kambuaya, Marco, Ivar Jenner, Tom Hea, Jai Ijes masuk di skuad lini tengah. Dan mungkin nama-nama seperti Rahmat Irianto nggak masuk ya guys ya, Rahmat Irianto dan juga pemain tengah lainnya. Kita akan lihat di lini depan apakah ada kejutan, dan juga memang sudah diprediksi skuad Piala Asia dibawa kembali oleh Sintayong. Ini 6 striker ini atau 6 pemain ini adalah skuad Piala Asia kemarin ya guys ya, minus mungkin Dendi Sulistiawan ya guys ya, Rafael Struijk, Witan, Egy Maulana, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Oki Caraka, plus Ratna Loratmangun yang dalam proses untuk perpindahan kewarganegaraan sebagai pemain keturunan dari Belanda ke Indonesia. Sangat-sangat menjanjikan sepertinya dari lini tengah ke depan ini, dan mungkin kerjasama dan kombinasi yang tepat yang bisa membuat timnas Indonesia akan menjadi berbahaya atau menjadi raja Asia Tenggara nantinya ya guys ya. Kita akan cek sedikit apa formasi Sintayong akan dipakai dengan formasi menyerang lah kalau bisa dibilang dengan squad seperti ini. Jangan main yang counter attack atau bertahan, tapi tipikal Sintayong seperti itu ya guys ya. Oke, kita akan lihat guys. Ya, ini kita akan sedikit melihat ya komposisi yang dibawa oleh Sintayong guys ya. Pemain-pemain yang dibawa Sintayong itu akan diformulasikan di formasi apa, tapi memang ada kejutan dari website PSSI itu tertulis di artikel itu Jai Ijes di posisi gelandang guys ya. Jai Ijes di posisi gelandang. Kalau memang betul Jai Ijes diproyeksikan untuk gelandang bertahan, dia akan menemani Tom Hea kemungkinan besar kalau Tom Hea udah selesai proses pindah kewarganegaraan nih guys ya. Di sini mungkin Ivar Jenner akan dicadangin, dan di sini ada Sandy Walsh di bek kanannya bersama Asnawi misalnya. Kalau kita lihat ya guys ya dari susunan itu, di posisi depan sendiri kemungkinan besar kalau seandainya Ratna Loratmangun dipasang ujung tombak, dia bisa sendirian di depan diapit Yaakob Sayuri ataupun Marcelino Ferdinand. Tapi Dimas Derajat lagi on fire nih guys di Liga 1 nih guys. Oki Caraka juga lagi on fire, Ramadan Sananta juga lagi ngegolin juga di BRI Liga 1. Tiga striker ini Indonesia lagi top juga nih sebenarnya. Jadi ada persaingan ketat di lini depan siapa yang akan dipasang Sintayong untuk melawan Vietnam. Tapi memang di liga bagus kadang-kadang di klub seperti itu ya guys ya. Tapi kadang-kadang di timnas bagus di liganya menurun. Kita memang udah melihat seperti itu faktanya ya guys ya. Kehadiran Natanco yang menggantikan Sen Petinama yang nggak dipanggil, dia akan berebut posisi dengan Pratama Arhan kalau Natanco udah melakukan sumpah ya guys ya, resmi menjadi warga negara Indonesia. Tapi memang ada proses perpindahan federasi seperti beberapa hari itu bisa berlangsung. Nah, kalau seandainya nama-nama ini hanya Tom Hea, lalu Ratnar dan juga Martin Paes misalnya, tapi kan di daftar Martin Paes nggak ada ya guys ya, dan Natanco gitu kan. Jadi hanya disiapkan kalau misalnya Tom Hea belum juga keburu untuk proses perpindahan kewarganegaraan. Di sini ada Ivar Jenner ya yang akan duet di lini tengah Jai Ijes ataupun jadi Justin Hapner. Ini bisa opsi-opsi yang memang digunakan oleh Sintayong ya guys ya. Jadi posisi seperti itu. Kalau Ratnar pun nggak main, Dimas Derajat lagi on fire dan siap disokong oleh Marcelino Ferdinand atau Yaakob Sayuri. Ini untuk formasi 3-4-3 atau 5-4-1 ya, yang biasa dipakai oleh Sintayong. Nah, di cadangan sendiri juga kan ada misalnya Rafael Struijk juga bisa dicoba menjadi ujung tombak, tapi memang Rafael di ADO Den Haag juga beberapa kali menjadi cadangan ya guys ya di Liga Belanda di duanya. Dan juga Witan juga di Bayangkara juga belum begitu melakukan aksi-aksi yang brilian lagi. Markov juga jadi inti, Ricky Kambuaya, Ekan Bagor lagi on fire di Bristol Rovers. Jadi
posisi di sini pemain-pemainnya di liga lagi lumayan, lagi bagus juga. Ivar Jenner juga kemarin FC Utrecht menang gitu kan. Sandy Walsh yang memang agak bukan menurun sih sebenarnya, tapi memang nggak dimainkan di Liga Belgia di KV Mechelen. Mungkin akan diberi kesempatan oleh Sintayong, kita akan tunggu aja di tanggal 21 nanti, dan persiapan Indonesia udah mulai di tanggal 17. Mudah-mudahan Indonesia bisa memenangkan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini melawan Vietnam, dan juga kita wajib mendukung terus supporter Indonesia, wajib mensupport terus timnas Indonesia di bawah pelatihan Sintayong, dan juga kita dukung PSSI untuk mendapatkan pemain-pemain top lagi yang berasal dari Indonesia ataupun keturunan timnas, keturunan Indonesia ya guys ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian ingin mengomentari video saya, silahkan komentar aja. Oke, makasih sekali lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.